Selamat datang di channel Eduvi. Pada hari ini kita akan belajar tentang PJJ online praktis menggunakan Zoom dan Google Site. Pertama-tama kita buka aplikasi Zoom Meeting. Setelah itu kita buat schedule. Kita setting topiknya. Sebagai contoh, kita bisa setting topiknya Zoom Meeting kelas 6A. Zoom Meeting ini akan digunakan untuk berkali-kali, jadi kita tidak perlu setting hari dan jamnya, cukup setting recurring meeting. Dan di sini ada meeting ID, kita bisa setting generate automatically atau personal meeting. Kita gunakan yang personal meeting agar meeting ID-nya tidak berubah-ubah. Setelah itu kita setting require meeting password. Nah, kita buat password yang singkat dan passwordnya minimal harus 4 karakter. Kalau di bawah itu tidak akan bisa di-approve oleh Zoom-nya. Kemudian kita setting video host dan partisipan bisa di-on-kan atau off-kan. Lalu audionya disetting menggunakan telepon, komputer audio, atau dua-duanya. Kalender bisa kita masukkan ke Outlook, Google Calendar, atau Other Calendar. Ada pengaturan lainnya, yaitu pengaturan enable waiting room, enable join before host. Waiting room ini ketika anak-anak join, mereka tidak akan langsung join, tapi harus kita admit. Kalau kita enable join before host, berarti anak-anak bisa join sebelum gurunya masuk ke kelas. Dan sekarang bisa kita klik schedule. Lalu kita copy invitation-nya untuk kita sebarkan melalui WhatsApp atau aplikasi lainnya. Yang perlu kita copy adalah link join Zoom meetingnya. Ini akan kita gunakan untuk disisipkan ke dalam Google Site. Setelah kita blok lalu di copy, sekarang kita masuk ke Google Site. Buka Google Site kelasnya, jadwal pembelajaran online, kemudian blok mata pelajaran yang ingin kita sisipkan link Zoom Meeting tadi. Setelah diblok, lalu paste link Zoom Meeting yang tadi sudah kita copy, kemudian klik terapkan. Dan semua pelajaran daring itu menggunakan Zoom Meeting yang sama. Nanti orang yang pertama kali membuka kelas, dia menjadikan guru-guru lainnya sebagai host secara bergantian. Setelah itu jangan lupa untuk publikasikan agar perubahan tadi bisa muncul ketika dilihat oleh anak-anak. Kita bisa langsung salin link halaman situs ini untuk disebarkan nanti melalui WhatsApp ke dalam grup orang tua, atau kita juga bisa mengambil link yang ada di halaman home. Nanti anak-anak diarahkan untuk membuka jadwal PJJ sesuai dengan harinya. Nah, ini contoh sapaan pagi yang bisa kita sampaikan kepada orang tua atau siswa. Lalu di dalamnya ada link Google Site yang tadi telah kita copy. Kita masukkan ke dalam sapaan ini agar nanti anak-anak bisa melihatnya dan kemudian klik lalu masuk ke Google Site kelasnya masing-masing. Setelah itu kita copy sapaan ini, kemudian kita kirimkan ke grup kelas masing-masing. Setelah itu kita buka kembali Zoom meetingnya. Sekarang di menu meeting sudah ada recurring meeting yang tadi kita buat dengan judul Zoom Meeting kelas 6A. Nah, kita bisa start meeting ini. Setiap pembelajaran nantinya, setiap hari kita cukup menggunakan satu meeting ini. Recurring meeting ini bisa digunakan secara terus-menerus tanpa perlu diganti-ganti. Kemudian kita tunggu sampai anak-anak masuk. Jika kita berada di posisi anak-anak, maka tampilannya akan seperti ini. Anak-anak buka Google Site, lalu mereka membuka jadwal PJJ. Mereka akan masuk ke PJJ online, dan setelah itu mereka akan melihat jadwalnya. Lalu klik pelajaran sesuai dengan jadwal kelasnya masing-masing. Secara otomatis mereka akan langsung masuk ke Zoom Meeting. Karena di sini saya
menggunakan satu komputer, maka saya akan membuka Zoom meetingnya tidak dari aplikasi, karena tadi aplikasinya sudah digunakan untuk host. Jadi saya menggunakan browser untuk simulasi sebagai siswa. Dan untuk join, kita memang tidak diwajibkan memiliki aplikasi Zoom, jadi bisa menggunakan browser atau tanpa perlu login ke dalam aplikasi. Di sini sudah ada murid-murid yang masuk, kita bisa langsung admit mereka biar mereka bisa join ke dalam kelas. Kita admit satu-satu. Ketika mereka sudah join, lalu kita lakukan sapaan. Jika kita ingin mengajarkan sebuah materi, kita bisa klik share screen di sini. Jangan lupa sebelum share screen, sebaiknya file yang ingin kita share sudah kita buka terlebih dahulu, agar lebih mudah ketika ingin share screen. Lalu kita klik file yang ingin di-share. Jika itu video atau file yang ada audionya, jangan lupa mencentang setting share computer sound. Lalu setelah itu kita share. Kalau soundnya tadi tidak dicentang, maka videonya tidak akan ada suaranya di audience. Di dalam share screen ini ada beberapa pengaturan. Jika Bapak Ibu lupa untuk men-setting share computer sound tadi, maka kita bisa men-settingnya ketika share screen sedang berlangsung. Jika sudah selesai, kita bisa klik stop share yang ada di atas dan berwarna merah. Maka kita akan kembali ke halaman utama. Di halaman utama ini ada pengaturan di security. Di sana ada pengaturan seperti pengaturan untuk membolehkan partisipan share screen. Kalau kita ingin meminta murid kita untuk share screen, maka kita harus menyalakan pengaturan ini. Kita checklist. Berikutnya, pada pelajaran tilawati dan tadarus Al-Quran, kita harus melakukan breakout room. Pertama-tama, guru harus masuk ke dalam kelas yang diajar. Caranya adalah buka Google Site-nya, kemudian buka bagian jadwal PJJ, lalu klik mata pelajaran yang dia ajar. Guru melakukan join ke dalam kelas. Setelah diklik, guru kemudian join meeting ke dalam kelas yang akan diajar. Nah, ini udah masuk gurunya, tinggal di admit sama host agar guru bisa join ke dalam kelas. Setelah itu kita jadikan guru sebagai co-host, karena nanti guru kedua dia akan masuk ke dalam room kedua. Agar dia memiliki fitur untuk mengatur murid-muridnya, maka kita harus menjadikan dia sebagai co-host. Nah, setelah kita jadikan gurunya co-host, sekarang di akunnya memiliki fitur mute all, karena dia sudah menjadi co-host. Jadi dia bisa mematikan suara anak-anak. Sekarang kita kembali ke halaman utama Zoom meeting. Kita melakukan breakout room, menunya ada di bagian bawah. Kita buat dua kelas. Di sini ada settingan automatically atau otomatis dan manual. Kita pilih secara manual. Masukkan di kelas pertama guru kedua dengan anak-anak muridnya. Lalu masukkan anak-anak murid yang ada di kelas kita. Setelah itu kita bisa langsung melakukan breakout room. Tapi sebelumnya, atur option yang ada di sini. Pilihan yang terakhir ini adalah hitungan mundur sebelum room ditutup. Nah, kita setting 10 saja biar tidak terlalu lama hitungan mundurnya.
Sekarang kita open all room dan kita join ke room yang kedua. Karena di room yang pertama tadi sudah ada gurunya, sekarang sebagai guru pertama kita join ke room yang belum ada gurunya. Nah, bagaimana tampilan di anak-anak nanti? Tampilannya seperti ini. Jadi mereka ada pilihan untuk join, mereka bisa klik join. Setelah itu mereka akan dialihkan ke room yang sudah kita atur tadi. Nah, sekarang tandanya sudah hijau-hijau di samping nama akun mereka. Tandanya mereka sudah masuk ke dalam roomnya masing-masing. Kita bisa move mereka ke room yang lain. Dan sekarang kita join ke room yang belum ada gurunya, yaitu room 2. Nah, sekarang kita sudah ada di room kedua. Di sini kalau kita lihat partisipannya sudah ada murid ketiga dan keempat yang tadi kita pilih sebagai penghuni room 2. Kalau sudah selesai, kita klik leave room. Maka kita akan kembali ke halaman utama atau main room. Ada pilihan leave breakout room. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman utama dan orangnya masih sendiri karena breakout roomnya masih berjalan. Klik breakout room, lalu kita close all room. Tapi sebelum itu kita bisa mengirimkan message sebagai peringatan, atau bisa langsung close room. Sekarang kita close room, maka ada hitungan mundur selama 10 detik karena tadi kita atur selama 10 detik. Sekarang satu persatu murid akan masuk ke dalam main room atau room utama. Kita close breakout roomnya. Kita bisa mute all kalau misalnya anak-anak berisik. Sekarang kita akan simulasi pergantian pelajaran. Sebelum pergantian pelajaran, kita harus make host guru yang akan mengajar. Jadi sebelum pergantian pelajaran, guru yang akan mengajar harus masuk ke dalam meeting. Setelah itu kita make host. Setelah guru 2 menjadi host, seperti yang terlihat di layar, kita baru leave meeting. Nah, ini tampilan dari guru yang kedua tadi. Sekarang dia sudah menjadi host. Dan ini bisa dilakukan terhadap guru-guru berikutnya. Jadi kalau ada pelajaran ketiga, guru pelajaran ketiga harus masuk ke meeting sebelum pembelajaran ditutup. Kemudian setelah itu make host guru yang ketiga tersebut, baru kita leave meeting. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga sukses dan